like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021, masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Karawang, dihimbau agar dapat memanfaatkan momen triple untung plus yang merupakan pencanangan program khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ayo, manfaatkan program ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Karena wajib pajak akan mendapatkan 3 keuntungan dan diskon pajak kendaraan bermotor. Ingin lebih jelas mengenai program yang satu ini? Simak penjelasannya bersama Kepala Samsat Kabupaten Karawang di acara dekati hati. Aksi Mania kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi di ruang kerja. Dan kali ini ruangan kerja saya sudah berubah lebih baik. Enggak, saya hari ini ada di ruang kerja punya orang. Jadi nanti saya kenalkan siapa yang menjadi bintang tamu ruang kerja kali ini. Bukan bintang tamu ya, saya yang menjadi tamu kali ini. Kita langsung saja sapa, ada Ibu Elis Yatima. Elis atau Elis ya? Elis. Elis Yatima. Ibu sebagai kepala kantor Samsat ya? Iya. Kepala kantor Ini Samsat. jadi saya itu, jadi selamat datang dulu ya. Oke. Selamat datang di tempat kerja saya. Ibu, tapi ngomong-ngomong, ruang kerjanya keren banget tuh, beda sama ruang kerja saya. Oh gitu ya? Ini alhamdulillah. Biar kita kerjanya lebih enjoy, Betul. lebih produktif ya, kinerja kita bisa lebih bagus lagi. Jadi saya sebenarnya namanya Ibu Elis Yatima, selaku Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang ya, Bapenda Provinsi Jawa Barat yang di wilayah Kabupaten Karawang. Yang lebih dikenal sih kalau orang Karawang atau ini pada umumnya dikenalnya ini Kepala Samsat. Betul. Kalau P3D atau Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah itu apa sih? Gitu. Tapi kalau Samsat sudah tidak asing lagi. Jadi kalau Samsat itu ya barangkali juga ini mengingatkan ya, udah pada tahu Samsat yang gedungnya kelihatan 5 lantai. Gedungnya paling heboh di Karawang. Alhamdulillah kayaknya 5 lantai. Tapi masyarakat buka Samsat. Samsat itu apa sih? Nah ini saya biar mengingatkan kembali barangkali ya bahwa Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu atap. Jadi manunggal satu atap, di sana ada 4 unsur di dalam gedung ini ya, yang ininya pimpinannya saya, cuman di sini ada mitra kepolisian, selain saya sendiri satu Bapenda, ada mitra kepolisian, mitra polisi, dan ketiga ada Jasara Harja, dan yang keempat tentunya Bank BJB. Nah ini kolaborasi kami dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Jadi sebetulnya Samsat itu adalah sistem yang ada di, saya baca ya Bu ya, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untung ada ini Bu. Nah ngomong-ngomong Bu, tadi saya pas datang, pas mau masuk ada mobil dinas Ibu. Kok platnya D ya Bu ya? Ibu kan dinas di Karawang. Ya kan, kalau saya pegawainya pegawai provinsi, pegawai gitu. provinsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang bertugasnya itu di wilayah Kabupaten Karawang. Ya, saya baru itu. tahu Bu. Jadi kalau pusat gitu. pengelolaan pendapatan daerah dari pajak kendaraan yang kalau dulu itu kantor cabang lah ya, kantor cabangnya di sini. Jadi makanya mobilnya atau kendaraan dinasnya adalah letter D. Dan ini juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Saya juga ada dikasih mobil operasional dari Pemda Kabupaten Karawang 2019 ada. Jadi letter T kalau itu. Jadi memang Ibu itu sebetulnya pegawai dari pemerintah Jawa Barat, provinsi ya. yang kemudian diberi tugas untuk menjalankan kantor ini ya Bu ya. Wilayah di wilayah Kabupaten Karawang. Karena kenapa di sini ya tentunya ada DBH-nya kan, dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor itu dari pajak kendaraan bermotor ya, untuk provinsi dan Kabupaten Karawang. Sebenarnya kita juga besar nih, tidak hanya pajak kendaraan ya yang dikelola di Samsat ini, tidak kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan roda 3 juga ada, tapi ada juga pajak air permukaan, ada juga pajak rokok, ada juga bahan bakar kendaraan bermotor. Nah ini
ada 5 poin. Nah ini kurang lebih kalau di total itu jadi ibu nangani ya kalau target tercapai 1,3 triliun ini yang harus tercapai di ini Karawang. Tapi kalau dilihat dibagi ya setelah ada proporsi baik itu dari PKB, dari PAP, dari pajak bahan bakar ya, PAP pajak air permukaan dan bahan rokok itu tidak jauh beda lah bagi hasilnya. Antara 54% provinsi, 46% Karawang. Jadi tidak terlalu jauh ya bagiannya. Kalau melihat dari PKB-nya sih kelihatan 70-30, tapi yang lain-lainnya ada yang 50-50, ada yang 70 ke kabupaten, 30 ke provinsi. Jadi kalau udah dirata-ratakan tidak jauh beda. Jadi khusus yang memang prioritasnya ini di sini adalah pajak kendaraan bermotor ya, dan alhamdulillah juga nih Karawang juga mendapatkan target yang cukup besar karena potensinya memang cukup besar. Nah ini mudah-mudahan walaupun kondisi sekarang semua ya mengalami COVID-19, nah ini masyarakat Karawang ya masih pada taat membayar pajak. Nah ngomong-ngomong soal kondisi pandemi dan juga kewajiban masyarakat untuk taat bayar pajak, katanya ada program khusus yang diberikan untuk merangsang masyarakat agar semangat bayar pajaknya, Bu. Ya, ada program apa sih, Bu? Nah ini program dari ini sudah 2 tahun ya berturut-turut sejak adanya corona ya COVID-19 ini ya ada insentif ya atau relaksasi pajak kendaraan bagi masyarakat ya, insentif yang kita semua kena terdampak daripada COVID-19, yaitu dengan program Triple Untung Plus. Nah ini program Triple Untung Plus ini yaitu yang pertama adalah bebas denda pajak kendaraan bermotor ya, BBNKB 2, dan juga tunggakan PKB tahun kelima. Ini bebas denda. Jadi masyarakat ya, yang masih bukan tidak taat ya, masih belum punya uang yang kemarin-kemarin, nah sekarang sudah punya uang dan kebetulan bayar. Nah ini kalau tidak ada denda ya sampai dengan 4 tahun. Kalau yang 5 tahun ke belakang belum bayar ya itu kita sudah tidak diperhitungkan kembali ya. Yang diperhitungkannya adalah tahun sekarang sampai 4 tahun ke belakang. Itu hanya pokoknya saja pada masyarakat. Jadi kita juga meringankan kepada masyarakat, kita hanya bayar pokoknya saja. Baik banget, Bu, nggak rugi apa? Ya kalau jadi ya bukan yang nggak, karena kita memberikan insentif kepada masyarakat ya. Ada untuk pembangunan ya, tentunya memang ada pengurangan. Jadi dari pajak kendaraan bermotor ini kan tadi untuk pembangunan, untuk yang dilakukan kegiatan-kegiatan dari seluruh OPD dengan biaya berbagai macam dari sini. Ya tentunya ada pengurangan juga untuk yang lainnya. Kalau memang ini kita memberikan insentif kepada masyarakat dari sektor ini, dan tentunya kita akan terus melakukan itu agar masyarakat bisa tetap ya taat membayar pajak. Nah ini ya namanya juga kebijakan ya, Bu ya. Jadi semaksimal mungkin harus dikeluarkan sebijaksana mungkin untuk masyarakat. Ya, betul. Nah di samping itu juga kan tadi baru satu ya bebas denda, juga ada diskon untuk pajak kendaraan ini. Gimana sih yang diskon itu? Nah ini barangkali ya masyarakat juga biar tahu kok ada diskon di pajak kendaraan kayak belanja di mall. Jadi yang bayar pajak sebelum jatuh tempo nih sekarang ada diskon dari pokoknya. Misalkan ini kita ada diskon sampai 10% ya dari pajak kendaraan. Yang 1 bulan dari mulai 1 bulan belum jatuh tempo bayar sekarang, nah ini diskonnya 2% dari pajak kendaraan. Berarti dari 0 atau 1 hari sampai 30 hari diskonnya 2%. Kemudian yang 31 hari sampai 60 hari diskonnya 4%. Yang 61 hari sampai 90 hari diskonnya 6%. Dan dari 8% ya, dari 91 hari sampai 121 hari diskonnya 10%. Jadi kalau kita kan banyak ya masyarakat itu kalau untuk ada diskon pasti berbondong-bondong kan, belanja ada diskon. Nah ini bayar pajak juga
di samping kita ikut membangun masyarakat pembangunan di wilayah kita sendiri, ya tentunya kita menjadi pahlawan-pahlawan sangat pajak. Betul. Gitu. Jadi ada diskon ya, diskonnya secepatnya lah dari 6 bulan ke depan. Yang penting program kita ini dari mulai 1 Agustus kemarin ya, yang sudah diresmikan atau di-launching oleh Pak Gubernur Jawa Barat ya, Pak Kang Emil, waktu itu hari Minggu tanggal 1 Agustus sudah di-launching. Dan itu Kang Emil itu malahan kita kan tadi ada diskon, ada hadiah ya. Hadiahnya ini belum Kang Emil ya, balik lagi ke hadiah. Hadiahnya adalah 1 kendaraan roda 2 NMAX 150 cc dan 5 unit kendaraan motor Beat ya yang 110 cc. Kemudian 10 tabungan Bank BJB dengan nominal 5 juta per tabungan, dan juga kalau kita punya tabungan di BJB, pembayaran melalui BJB DigiCash ya, itu dapat diskon Rp200.000 untuk 20 orang ya. Nah, ini untuk hadiah ini adalah diundi ya, tidak hanya untuk Karawang, tapi kita se-Jawa Barat diundi. Nah, itu mudah-mudahan masyarakat Karawang ada yang dapat hadiah ya. Nah, kita bayar pajak, kita ini dapat hadiah. Atau Pak Kang Emil, jadi kembali lagi ke Pak Gubernur Jawa Barat, malah ada satu lagi nih hadiahnya apa? Jodoh kata Kang Emil. Jadi ketemu jodoh lagi bayar pajak, ketemu jodoh mungkin gitu. Ya, betul. Jadi memang bayar pajak di masa pandemi bukan hanya tidak memberatkan ya Bu ya, tapi juga memberikan begitu banyak keuntungan selain tadi diskon, terus juga ada potongan-potongan denda, terus juga kemudian dapat hadiah lagi. Jadi kapan lagi bisa bayar pajak motor, dapat motor ya Bu ya? Nah, itu dia. Nah, tentunya juga kita ingin untuk misal masyarakat biar tahu ada program ini. Terima kasih ya kepada Radio Aksi ya, mohon maaf, Radio Aksi. Nah, ini juga turut mempromosikan ya kita kepada khususnya masyarakat Karawang untuk membayar pajak tepat waktu, untuk ya disiplin untuk kita tadi kembali lagi pada ketaatan. Dan tentunya program Triple Untung Plus ini sudah ada kita melalui baliho, dan juga kita juga ada di ini ya, selain Radio Aksi ada Radio Sturada, radio pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, kemudian juga ada DSK, dan juga ada di Apil nih alat penerangan untuk lalu lintas jalan nih di lampu merah. Ya, ada suara-suaranya ya Bu ya. Mudah-mudahan ya nanti lewat ke sana ada suara bahwa ini ada diskon pajak kendaraan, ada bebas denda, ada ini di lampu merah di sini. Dan ini juga kita karena kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Karawang yang cukup baik juga, dengan Bapendanya, dengan Diskominfonya, dengan Disubnya, tentunya dengan sekretariat sekretaris, Pak Wagub, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati. Nah, ini semua juga sangat mendukung gitu. Nah, ini informasi video-video Ibu Bupati sangat ditunggu mungkin oleh masyarakat, karena Ibu Bupati juga sangat ini ya, diharapkan oleh masyarakat ini figur dari pimpinan ini kan kangen ya dengan suara ibu kita, Teh Seli ya, pasti tentunya sangat dikangenin oleh masyarakat muncul suara Teh Seli ya, suara ibu. Dan juga Pak Wakil Bupati nanti juga kami harapkan juga bisa ditayangkan di Videotron, karena kita yang penting juga saya juga ambisinya, karena saya dia di Karawang kan, bagaimana ini Karawang juga jangan kalah sama kabupaten kota yang lain gitu kan. Kita juga harus lebih giat lagi bagaimana gencarnya promosi, bagaimana kita untuk mensosialisasikan ini, langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya. Inilah yang sering kita ini, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Betul. Kita harus coba, karena di sini yakin dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Karawang ini juga luar biasa, sungguh baik ya. Ini ya sedikit kendalanya barangkali itu karena kita kondisi COVID-19 ya barangkali.
Dan mudah-mudahan kalau menurut saya gitu, COVID ini segera berakhir lah, segera nggak ada gitu, kita semua bisa ini kembali ya, normal kembali ya. Dan tentunya sambil COVID nanti ini kita tentunya jangan lupa masker ya. Betul. tetap protokol kesehatan harus harus diterapkan ya, dioptimalkan. Dan tentunya juga kami atau saya secara pribadi tidak hanya memantau protokol kesehatan layanan yang hanya ada di induk. Ya barangkali ada yang tahu lagi nggak layanan Samsat keliling. Selain lagi itu apa lagi? Terus Coba apa lagi ya? nanti dikasih Sabara. dikasih hadiahmu layanan. Untuk Boleh kopi cek saya. Google dulu Ibu. Nah ini ya kasih tahu ya kepada masyarakat yang bayar yang jauh dari induk, kemana saja saya harus bayar. Betul, apalagi musim pandemi gitu kan ya. Musim pandemi gitu kan. Salah satunya tadi kan bisa melalui Sambara dulu ya. Kita buka aplikasi Sambara, kemudian masukkan nomor mobil atau motor kita, nomor yang ada di motor atau mobil, kemudian diketik juga 6 digit dari rangka terakhir. Keluarlah tadi berapa nilai yang harus dibayar. Mobil kita warna apa, sudah ketahuan. Jadi untuk gampangnya bisa bayar misalkan tidak ke Samsat suka penuh misalnya. Betul. Mau bayar di Indomaret, bayar di Alfamart ya. Nanti kan keluar dari Sambara ini ada kode bayar. Nah kode bayar tinggal langsung ke Alfamart, Indomaret, di print. Nah setelah struk pembayarannya ini jangan hilang. Kalau bisa di copy atau di ini. Kalau memang saya tidak bisa menukarkan hari ini karena ada keperluan dulu atau minggu depan, ini jangan hilang saja. Ini boleh sampai 60 hari ya, 60 hari nanti ditukar. Dan kalau ditukar bisa ke Samsat Induk, bisa ke Samling. Ini tidak usah ngantri lagi, tinggal langsung aja ke kasir. Nah ini tadi baru Samsat Induk sama Samling. Jadi yang dekat juga di daerah kota ini ada di Mall Di Tekno. Galumas ya Bu ya. Nah, Betul, gitu. betul. Jadi bisa ke sana di Mall Tekno kan, bisa sambil belanja ya, bisa mudah-mudahan nih bisa udah karena kita sudah level 3 ya, karena PPKM-nya level 3 Karawang, mall sudah bisa mulai dibuka lagi, namun kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Nah, ini aturan-aturan yang ada ya tetap kita harus lakukan di Mall Tekno. Kemudian yang ada di daerah Cikampek ada Gimana ya? Outlet BJB Cikampek di BJB. Iya di kantor BJB-nya ya Bu ya. Iya, Betul, di belakang BJB depan, ini di samping BJB-nya. Nah, ini sekitar sana. Selain di sana juga ada di Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok ya. Di Rengas Dengklok juga dekat BJB ya di sana. Selain di Rengas Dengklok, tadi Cikampek, Tekno, Rengas Dengklok, ada juga yang di desa. Di desa yaitu di Lemah Abang, di Kecamatan Lemah Abang, Desa Lemah Abang, Samades Samsat masuk desa. Nah ini di Samades juga, ini bisa yang kecamatan yang dekat bisa bayar di Samades tersebut, Samsat masuk desa. Jadi memang semaksimal mungkin sistem Samsat ini masuk ke berbagai titik yang jauh dari pusat kota ya Bu ya. Karena di Karawang ini kan wilayahnya cukup luas nih, ada 30 kecamatan yang kita harus jangkau. Nah ini selain itu kan Samsat keliling. Nah ada di daerah Majalaya dan juga ada di kawasan Surya Cipta, di Kim, di KIIC. Kalau tahu kemarin itu ada di Peruri ya. Peruri sekarang selama COVID ditutup kalau Peruri karena ada permintaan mungkin dari manajemennya. Nah ini juga kita untuk mendekatkan kepada masyarakat. Nah ada di Tegalwaru, di Kecamatan Tegalwaru atau pecamat-pecamat yang minta dengan masyarakat yang akan bayar, kita jemput. Dan kita juga punya program. Nah ini untuk mendekatkan kepada masyarakat kerjasama dengan koperasi kawasan. Nah ini koperasi Toyota, misalkan ada koperasi berbagai macam koperasi ya yang ada di kawasan. Kita ada 20 dengan koperasi karyawan dan 1 koperasi masyarakat yang ada di Teluk Jambe Timur di Blok F. Nah ini sudah bagus. Nah, kemudian masyarakat bayar ke sana, kita jemput bola. Jadi tidak usah ke sini karena kita untuk mendekatkan pelayanan jemput bola.
namanya kita juga ada program Opak Jeptar, ojek pajak jemput antar. Kalau di GoFood mah apa kayak Gosen gitu, GoFood. Jadi kalau kita sudah ada link Bitly-nya, ada nomor HP-nya, tinggal kontak-kontak saja, nanti ada yang ngejemput. Karena kita juga di Karawang, alhamdulillah nih masyarakat Karawang sangat baik. Kita punya 30 penelusur, 30 penelusur untuk ke 30 kecamatan. Jadi tadi Pak, dengan nanti mengingatkan kepada masyarakat yang belum bayar pajak, KTMDU itu kendaraan tidak melakukan daftar ulang. Pak jatuh temponya tanggal sekian. Nah ini namun penelusur ini kemarin ya kita hampir se-Jawa Barat dihentikan untuk sementara karena apalagi kita zona merah ya kemarin. Nah ini untuk zona level 3 ini kami akan koordinasi dengan tim gugus tugas apakah penelusuran bisa cepat kembali lagi atau bagaimana. Jadi untuk jaringan-jaringan sebenarnya di Karawang ini udah cukup ya sangat baik. Kita kolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan kecamatan, dengan desa. Kita sudah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat juga ya di desa. Sekarang ini kendalanya sedikit itu aja lah. Jadi memang sebetulnya kendala semangat masyarakat membayar pajak itu hanya karena pertama jarak ya Bu ya. Terus yang kedua malas antri. Nah, itu. Terus kemudian kadang nggak tahu harus gimana. Jadi disitulah Samsat kemudian masuk ke berbagai lini masyarakat agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses pembayaran pajaknya. Ya betul. Jadi sebetulnya semua program-program itu bagus Bu. Tapi yang nggak bagus itu buat kaum lelaki itu buka outlet di Galuh Mas. Karena repot nanti istri pengen ikut terus kalau bayar pajak. Sambil bayar itu belanja ya, pengen belanja terus ya. Betul Bu. Apa-apa jadi sebelum belanja bayar pajak dulu. Habis bayar pajak pura-pura sakit perut biar pulang ya Bu ya. Nah Bu, ngomong-ngomong soal pajak, berapa sih pajak khususnya dari kendaraan bermotor yang dikelola oleh kantor ini setiap tahun Bu, di Karawang? Nah ini kalau ini setiap khusus untuk kendaraan ya, pajak kendaraan tadi bukan untuk keseluruhan ya. Kalau PKB untuk pajak kendaraan bermotornya saja untuk tahun ini adalah 485 miliar. Besar ya? Ya. Banyak banget uang Ibu. Banyak. Makanya Ibu bilang kan 1,3 triliun secara keseluruhan. Untuk PKB-nya aja 485 miliar. Oh, yang kemarin 2020 485, yang sekarang 515 miliar. Jadi naik lagi. Ya mudah-mudahan kita berdoa bisa tercapai ya dengan perjuangan kita semua, dukungan masyarakat semua, yaitu untuk pembangunan kita juga. Jadi sebetulnya semakin kita semangat bayar pajak, semakin target pembayaran pajak ini terpenuhi, semakin cepat juga pembangunan di daerah kita ya Bu. Karena tidak ya ini dari pajak asli daerah itu tidak hanya DBH-nya, dana bagi hasilnya. Nanti juga akan kembali lagi ke daerah masing-masing karena kalau provinsi nggak punya wilayah kan, nggak punya kerja itu Pak. Bisa balik ke dalam dana alokasi khusus, dana bansos itu akan kembali lagi. Kan Pak Gubernur kan bansos untuk kabupaten, seluruh kabupaten ada dana alokasi khusus. Nah itulah dari pajak kendaraan yang akan kembali lagi ke daerah masing-masing. Tentunya ya di samping juga pembangunan ya provinsi juga kan itu dari pajak juga. Ibu udah 2 tahun di sini ya Bu ya di Karawang. Betah Bu di Karawang? Alhamdulillah, kalau di luar panas di dalam adem. Mudah-mudahan betah terus dan makin semangat ya Bu ya kerjanya. Dan mungkin saya ngucapin terima kasih banyak juga. Soalnya Ibu di sini juga makan sering di pesawat kalau di sini. Oh iya, pesawat Bu ya di sana. Karena yang lain nggak ada di Karawang, ada makan di pesawat. Walaupun lagi susah buat pergi naik pesawat, tapi minimal bisa makan di dalam pesawat lah ya Bu ya. Ngajak teman-teman yang belum pernah naik pesawat, ajak makan di pesawat atau menggunakan. Ya, Ibu makasih banyak ya udah mau capek-capek di Karawang ngurusin pajak-pajak masyarakat Karawang untuk pembangunan daerah kita. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin ya Allah. Amin. Dan jangan bosan untuk ada di Karawang Bu. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak udah mau udah mau terima saya juga di ruang kerja Ibu.
Dan mudah-mudahan suatu saat saya juga punya ruang kerja kayak gini ya Bu ya. Amin, amin. Enak ya, adem. Enak banget Bu. Kalau boleh kita tuker ruang kerja aja Bu. Dan Asli Mania, itu dia obrolan ruang kerja saya hari ini bersama dengan Ibu Elis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi sumber informasi untuk Anda. Dan yang belum jelas nanti kita tampilkan di deskripsi sosial media dari Samsat. Terus kemudian Ada juga Instagram kita juga. program-programnya nanti kita tampilkan di deskripsi. Dan jangan lupa saya juga mau mengingatkan untuk komen, like, terutama subscribe channel ini. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga akrab di